Oke, ya jadi saya ulang kali ya biar record. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang eh, pembahasan tugas proyek gitu ya. Nah, mungkin ini pembahasan terakhir terhadap tugas proyek karena sudah cukup lengkap. Tinggal teman-teman nanti melanjutkan pembahasan atau pengolahan dari tugas proyeknya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang data sekunder. Karena data primer ada dua pengujian, yaitu adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan untuk data sekunder nanti ada beberapa uji asumsi, gitu ya. Nah, ya mungkin di sini uji asumsinya tidak melulu tentang datanya gitu ya. Tapi biasanya kalau data sekunder itu karena data sekunder itu kan udah hasil pengolahan pihak tertentu gitu ya. Jadi lebih ke asumsi gitu ya. Asumsinya nanti ada normal enggak gitu, normalitas dan sebagainya. Seperti itu. Baik, saya share screen dulu. Oke. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan gitu ya tentang pengujian di data sekunder gitu ya. Dan juga nanti akhirnya adalah pengolahan terhadap data tersebut di SPSS, gitu ya, aplikasi SPSS. Karena kenapa menggunakan aplikasi atau software SPSS itu lebih mudah dalam mendapatkan datanya. Jadi dalam proses pengujiannya pun tidak membutuhkan waktu lama gitu ya. Jadi teman-teman tidak habis waktunya di sana. Seperti data primer gitu ya, bisa menggunakan SPSS ataupun bisa menggunakan Microsoft Excel seperti itu. Baik, jadi yang teman-teman tahu, yang kita tahu gitu ya, jadi di data sekunder gitu ya, itu adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, oleh penelitian mungkin ya, saya typo, yang dilakukan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, serta informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau non-publikasi, entah di dalam atau luar organisasi, semua yang dapat digunakan bagi peneliti. Gitu. Jadi makanya data sekunder itu sangat luas sekali gitu ya. Lebih luas daripada data primer sebenarnya. Kalau data primer kan sudah jelas apa yang mau kita cari, tinggal kita mencari gitu ya, biasanya dengan kuesioner ataupun wawancara. Nah, tapi untuk data sekunder itu kita mencari data hasil olahan dari pihak lain. Gitu ya. Saya kan selalu ngasih contoh ada BPS, terus juga selain BPS sebenarnya banyak, ada kementerian, terus juga ada Pemprov, ada Pemda, itu semua ada kanalnya, ada kanal datanya, gitu ya. Jadi tidak melulu. Nah itu kan terkait sama publikasi ilmiah ya, yang non publikasi gitu ya, atau yang itu adalah banyak juga bisa kalian ngambil dari artikel gitu ya, atau dari kutipan-kutipan itu boleh gitu, asalkan yang menyampaikan itu bisa dipercaya gitu ya. Jadi seperti data sekunder itu lebih luas. Dan memang data sekunder ini lebih mudah gitu ya dalam mengolahnya gitu karena teman-teman tidak perlu uji validitas dan uji reliabilitas gitu ya. Karena sebenarnya data sekunder ini sudah diyakini bahwa dia valid dan dia sudah diyakini bahwa dia sudah reliable. Gitu. Maka nanti hanya ada uji asumsi gitu ya. Asumsi yang teman-teman tahu bahwa asumsi itu adalah perkiraan gitu ya. Gitu dari yang peneliti lakukan gitu. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan dia tidak sesuai gitu. Nah, berarti nanti harus ada penanganan khusus gitu ya. Kalau nggak fatal sih nggak masalah ya, tapi kalau misalkan fatal contohnya perlu diperbaiki dulu gitu ya, perlu diperbaiki agar atau paling fatalnya adalah ganti data seperti itu. Lalu pengujian yang dilakukan tuh nanti ada 4 gitu ya. Jadi ada uji normalitas, uji multikolinialitas, terus ada autokorelasi dan heterokedastisitas gitu. Nah, jadi 4 asumsi ini gitu ya, asumsi pengujian ini dilakukan untuk menguji datanya gitu. Walaupun tidak melulu gitu ya. Seperti uji poin ketiga sampai keempat itu ada hubungannya dengan korelasi dan juga tentang regresi gitu. Jadi karena memang kita membahasnya itu, jadi tidak masalah kita menggunakan pengujian ini untuk melihat gitu ya, apakah dia ada normalitas gitu, atau dikatakan data normal atau enggak gitu.
seperti itu. Nah, jadi uji normalitas itu apa gitu ya? Nah, uji normalitas itu adalah suatu pengujian yang digunakan untuk mengukur apakah data yang diambil dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Gitu. Jadi ya mungkin distribusi normal tuh belum dibahas ya. Seharusnya dibahas setelah distribusi diskrit gitu ya. Distribusi normal tuh termasuk distribusi kontinu gitu ya. Jadi setelahnya gitu ya, nanti akan dibahas berarti di pekan depan gitu ya, pekan ke-13 seperti itu. Jadi di uji ini gitu ya, jadi variabel memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 gitu ya, atau bisa kita lihat dari grafiknya atau diagramnya. Gitu. Karena uji normalitas itu ketika nanti ada di diagram, itu nanti akan ada garis yang berbentuk lonceng. Kalau dia berbentuk lonceng sempurna, maka dia dikatakan normal gitu atau berdistribusi normal. Tapi kalau dia landai gitu ya atau terpusat ke tengah, maka dia tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Efeknya apa? Nah, efeknya itu nanti lebih ke bagaimana penyebaran datanya. Seperti itu. Jadi kalau dia terlalu landai gitu ya, garis loncengnya, maka penyebarannya sangat jauh gitu atau sangat besar. Tapi kalau dia lancip gitu ya, maka dia lebih terpusat gitu ya, karena di tengah. Itu karena kita pernah bahas ya ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Itu juga ada penggambarannya seperti itu. Nah, biasanya kalau bentuk loncengnya itu landai, maka standar deviasinya biasanya tinggi seperti itu. Lalu yang kedua adalah uji multikolinearitas. Gitu. Jadi ini adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Gitu. Nah, kalau di model regresi itu kalau teman-teman lihat untuk mencari nilai B-nya gitu ya, itu menggunakan rumus korelasi seperti itu. Makanya uji ini dilakukan untuk melihat gitu ya, apakah dalam model regresi ini memiliki 2 atau lebih variabel independen. Nah, jadi dia seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Nah, maksudnya adalah jadi kalau nilai korelasi itu pasti akan didapatkan gitu ya. Tapi kalau dikatakan dia punya korelasi itu kalau dia sangat kuat gitu. Artinya kalau nilainya lebih tinggi dari 0,8 gitu ya. Jadi kalau nilainya jika koefisien lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas gitu ya. Jadi ini uji asumsinya kalau tidak multikolinearitas itu bagus. Karena kalau di regresi, khususnya regresi linear berarti kan ya, itu lebih baik tidak bersifat multikolinearitas. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah uji otokorelasi. Nah, uji otokorelasi ini gitu ya, itu digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara data dalam variabel pada periode T dengan periode sebelumnya. Jadi maksudnya dalam pengambilan data pertama dengan variabel data berikutnya gitu ya pada model regresi. Apabila terdapat korelasi, maka terdapat problem otokorelasi. Gitu. Nah, acuannya gitu ya. Yang kita lihat untuk uji otokorelasi itu adalah uji Durbin-Watson gitu ya atau DW. Jadi yang dilihat nanti berdasarkan tabel yang di dalam ini gitu ya. Itu misalkan kalau antara gitu ya. Jadi ada beberapa tabel sih ya. Kalau yang saya telusuri, yang saya tahu itu ada beberapa tabel. Cuman saat ini mungkin patokannya ini dulu gitu ya. Untuk melihat atau untuk menjelaskan data sekunder yang teman-teman gunakan di dalam tugas proyek gitu. Jadi biar nggak bingung. Mungkin nanti ke depannya bisa dieksplor lagi untuk melihat perbedaannya apa. Kalau ini kan tidak melihat sampelnya berapa, populasinya berapa gitu ya, tapi yang dilihat adalah nilai Durbin-Watson-nya. Nah, jadi dia akan ada autokorelasi jika nilai Durbin-Watson-nya kurang dari 1,21 atau lebih dari 2,79 gitu ya. Nah, lain-lain kalau misalkan dia antara 1,65 sampai dengan 2,35 maka dikatakan tidak punya korelasi. Artinya tidak punya korelasi bukan artinya korelasi 0, bukan teman-teman. Jadi nilai korelasi itu nggak mungkin 0 dan nggak mungkin 1. Itu kasus yang sangat-sangat jarang menurut saya. Di berbagai penelitian tuh nggak pernah ada yang selama saya baca itu nilainya 0 ataupun 1.
pasti dia punya nilai. Nah, yang membedakan dikatakan tidak punya korelasi berarti dia sangat lemah atau lemah. Itu bisa dikatakan tidak punya korelasi. Lalu untuk yang poin 23 tidak dapat disimpulkan atau kesimpulannya itu ragu-ragu gitu ya, apakah dia punya autokorelasi atau tidak. Seperti itu. Terus apa yang dilihat? Jadi ini berhubungan dengan persamaan regresi. Dia akan baik gitu ya. Adalah persamaan yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Gitu ya. Jadi kalau dia memiliki masalah autokorelasi, maka itu harus diperbaiki sebenarnya gitu ya, datanya. Gitu. Tapi kalau di tugas proyek nanti nggak perlu gitu ya. Nah, kecuali fatal ya. Tapi kalau ini nggak usah. Gitu. Misalkan dari 4 asumsi, semua asumsi itu tidak sesuai gitu ya, berarti perlu diperbaiki datanya gitu ya. Tapi kalau hanya 1, 2, maksimal 2 lah ya dari uji asumsi ini dia tidak sesuai gitu ya, itu nggak apa-apa, tinggal kamu jelasin aja bahwa kenapa bisa nggak sesuai gitu ya. Jadi ini ngaruhnya ke korelasi gitu ya. Jadi kalau ada autokorelasi maka persamaan regresinya itu jadi menurun tingkat validitasnya gitu atau bahkan tidak bisa dipakai untuk memprediksi. Jadi mungkin yang saya ajarkan regresi linier ya. Jadi sebenarnya regresi linier berganda pun itu bisa digunakan sebagai uji asumsi, tapi mungkin tidak diajarkan saat ini, gitu ya. Jadi regresi itu teman-teman sangat luas. Lalu yang terakhir adalah uji heterokedastisitas, gitu ya. Jadi gunakan apabila terdapat korelasi antar data dalam variabel pada periode T. Bentar, ini. Oke, apabila terdapat problem, maaf ini banyak typonya ya. Jadi intinya di dalam uji ini gitu ya, ini mau lihat kan ada 2. Jadi ada homo selain hetero itu ada sini ada nggak ya? Homox kedastisitas gitu ya. Jadi bersifat sama. Gitu. Jadi variansnya sangat kecil dan satu lagi hetero. Nah, jadi pengujian yang dilakukan itu jika nilai heteronya itu atau bisa dikatakan bahwa dia lolos heterokedastisitas itu bagus. Gitu ya. Ini mungkin nanti saya perbaiki dulu sebelum saya share ke Elena seperti itu. Nah, jadi 4 uji inilah yang teman-teman harus nanti gunakan dalam tugas proyek teman-teman seperti itu. Nah, oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke pembahasan dari SPSS-nya. Oke, ada? Oh, nggak ada berarti ya. Oke, jadi kita lanjut. Jadi di SPSS ini biasa saya akan menggunakan data random di Microsoft Excel. Saya nggak bisa ngarang ya, jadi minta bantuan Excel aja untuk membuat angka random gitu ya. Nah, mungkin kita buat pertama 50 sampai 80. Kita ambil data 15 gitu ya. Yang seperti yang saya bilang 15 sampai 20 itu minimal banget yang teman-teman bisa dapatkan. Terus range between-nya yang kedua, jadi A sama B kita anggap variabel X1, X2 gitu ya. Untuk C itu variabel Y. Mungkin 85 sampai 100 gitu ya. Lalu untuk yang ketiga, itu misalkan saya menggunakan 90 sampai 125. Seperti itu. Jadi ini nilai random ya, teman-teman. Oke, kemudian kita copy paste, kita dapatkan nilainya. Setelah itu kita copy ke SPSS-nya gitu ya. Jadi tinggal di copy saja. Nah, jadi dari sini biasa kita ganti nama variabelnya dulu aja biar nggak bingung. X1, X2 dan Y. Lalu desimalnya kita buat 0 saja biar nggak bingung. 0, 0, 0. Seperti itu.
Oke, nah sudah sampai di data view. Nah sekarang gitu ya, kita bisa melakukan pertama langkahnya adalah dengan cara analyze, kemudian regression, lalu pilih linear. Nah di sini seperti biasa kita masukkan variabel dependent yang kita definisikan dependent, terus masukkan variabel independennya seperti ini ya. Lalu coba kita masuk ke plot, gitu ya. Tunggu sebentar, di mana? Oke, jadi untuk SPSS ini teman-teman bisa oprek ya, jadi tidak melulu gitu ya soal ini. Oke, mana SPSS ya? Oke, nah ini masuk ke plot. Nah, plot ini gunanya untuk kita mendefinisikan mana yang dijadikan prediksi gitu ya, mana yang dijadikan residual gitu ya. Residual itu apa sih? Residual itu kalau teman-teman gambar misalkan garis regresi itu kan ada jarak ya antara titik dengan garisnya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai residual. Gitu. Oke, kita masukkan S rate atau S residual dengan Z prediction. Oke, continue. Ini di histogram normal probability plot. Nah, ini sebenarnya pilihannya. Gitu. Jadi kalau histogram itu nanti bentuknya histogram, kalau normal probability plot ini untuk melihat dari garisnya. Nah, jadi ini untuk mengetahui apakah di sini bersifat normal, berdistribusi normal atau tidak, seperti itu. Oke, kemudian kita oke. Coba saya tunggu. Oke, nah di sini ada beberapa beberapa output ya. Oke, pertama yang kita lihat untuk mengetahui apakah dia bersifat normal atau enggak gitu ya. Jadi pertama dari sini, dari tabel histogram ini gitu ya. Jadi bentuk loncengnya ini tidak sempurna ya. Jadi bentuk lonceng yang sempurna itu seperti apa gitu ya. Jadi bentuk lonceng yang sempurna itu modelnya seperti ini. Jadi ada arsiran dikit, kemudian dia naik, kemudian dia turun seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau ini langsung naik gitu ya. Berarti dia dapat dikatakan gitu ya bahwa dia tidak berdistribusi normal gitu ya karena nilainya atau penyebarannya masih rendah gitu ya. Masih tinggi sehingga dia sebenarnya sedikit melandai seperti itu. Lalu atau juga bisa kita lihat dari garis ini gitu ya. Nah, jadi patokannya gitu ya. Seberapa banyak titik yang menjauhi dari garisnya gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada ukuran pasti sebenarnya. Kalau misalkan tapi kita bisa mengasumsikan ya bahwa misalkan sebanyak 75% titik melewati atau menjauhi garis gitu ya. Jadi kalau seperti itu dikatakan bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Nah, jadi kalau berdasarkan ini sebenarnya tidak sempurna berdistribusi normalnya tidak sempurna. Tapi kalau kita lihat dari garisnya terhadap titiknya gitu ya atau peta PP plot of regression itu hanya sedikit ya hitungannya ya. Hanya beberapa ya, 1 2 3 4 5 dan 6 mungkin ya. Sisanya masih mendekati gitu ya. Jadi sebenarnya ini masih bisa dikatakan berdistribusi normal seperti itu. Lalu juga oke, nah sebentar. Dan juga jadi itu sebenarnya itu untuk melihat normalitasnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dikatakan dia banyak gitu ya, dia bisa dikatakan tidak berdistribusi normal. Tapi ini termasuk masih berdistribusi normal seperti itu. Oke. Lalu ada juga namanya output heterokedastisitas gitu ya. Gitu nah dari scatter diagram. Jadi dilihat dari nilai 0 dan 0-nya ini gitu ya. Jadi patokannya ke arah sana, ini ada titik 00 dan ini ada titik 0 gitu ya. Jadi
gitu ya. Kita beranggapan di daerah sini gitu ya. Jika dia berkumpul di daerah sini, maka dia dikatakan sebagai heterokedastisitas gitu ya. Tapi kalau dia menjauh berarti dia bersifat homokedastisitas seperti itu. Oke, jadi itu dua output yang dapat dijelaskan gitu ya. Seperti itu. Jadi dari sini juga bisa kita lihat bahwa jadi dua tipe ini gitu ya, dilihat dari gambar gitu ya, atau diagram dan melihat polanya seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalkan jadi kebalik ya. Ini saya coba baca referensinya kembali. Jadi kalau dia menyebar seperti ini gitu ya, berarti bersifatnya hetero gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mengumpul gitu di garis yang tadi saya buat, misalkan yang tadi, dia bersifat homo gitu ya, homokedastisitas. Tapi kalau tadi kan patokannya itu di titik 00 tadi ya, 01 ini garis Y dan garis X ya sekitaran sini gitu ya. Ketika kita titik temu berarti di daerah sini dia ngumpul di sini semua, maka itu dikatakan sebagai homokedastisitas. Tapi ini karena dia menyebar berarti dia bersifat heterokedastisitas. Seperti itu. Oke, lalu kembali ke data. Oke, nah kembali ke data. Nah, jadi yang berikutnya itu kita ingin mengetahui autokorelasi seperti itu. Jadi untuk mengetahui autokorelasi kita buka atau kita klik sama linear regression yang tadi, analyze, terus regression linear gitu ya. Lalu kita pilih statistik gitu ya. Durbin-Watson untuk mengetahui tadi apa? Yang keempat itu Durbin-Watson itu sebagai multikoliniaritas gitu ya. Autokorelasi, maaf. Jadi untuk yang multikoliniaritas itu nanti ada bagiannya lain. Oke, nah jadi ini. Lalu part and partial correlation, ini juga collinearity, diagnostik, gitu ya, itu di checklist. Dan jangan lupa Durbin-Watson-nya juga di checklist agar nilai Durbin-Watson-nya nanti keluar. Seperti itu. Oke, nah setelah dicentang, kita continue dan oke. Gitu. Jadi outputnya kalau di SPSS itu outputnya akan terus numpuk ya teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman bingung, di close dulu tanpa di save, kemudian nanti lakukan operasinya lagi, nanti akan muncul output yang teman-teman hanya inginkan gitu ya. Jadi kalau misalkan inginnya cuma satu, ya udah gitu. Oke, nah ini sama ya, hanya saja nanti ada bagian yang berbeda. Oke, nah pertama dari Durbin-Watson gitu ya. Nah ini nilai Durbin-Watson-nya itu sebesar 1,942 gitu ya. Nah berdasarkan data yang tadi gitu ya. Berarti tadi 1,942, 1,9 lah gitu ya. 1,9 itu berarti di antara 1,65 dan 2,35. Artinya tidak ada korelasi gitu dari variabel-variabel yang sedang berinteraksi ini. Seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada korelasi bukannya 0 ya teman-teman. Jadi 0 itu mutlak tidak ada korelasi mutlak gitu. Jadi benar-benar tidak ada. Tapi kalau tidak ada korelasi bisa artinya dia lemah atau sangat lemah. Jadi lalu yang kedua itu melihat dari jadi yang berikutnya itu dilihat dari sini, dari koefisien. Jadi di bagian ini collinearity statistik gitu ya. Dilihat dari tolerance dan VIP-nya. Seperti itu. Jadi kalau nilai VIP-nya itu lebih kecil dari 10 gitu ya, maka dia dikatakan sebagai multikolinialitas gitu ya.
Jadi bisa pilih gitu teman-teman mau pakai nilai tolerance atau VIP gitu ya. Jadi kalau nilai tolerance dan VIP gitu ya, dia akan sama gitu ya. Misalkan kita pakai nilai VIP gitu ya. Jadi dia tidak lebih dari 10, artinya dia bersifat multikolonialitas seperti itu. Jadi terus kalau misalkan lihat dari tolerance gitu ya, maka nilainya harus lebih besar dari 0,1 gitu. Nah, kalau dilihat dari outputnya, semua dari nilai gitu X1 X2-nya itu lebih dari 0,1 gitu ya. Jadi sama-sama gitu. Jadi sama kalau saya jelaskan yang lalu gitu ya, untuk validitas itu teman-teman bisa dilihat dari nilai korelasinya ataupun dari signifikannya, dan itu harusnya relate sih sebenarnya. Kalau tidak relate berarti karena ini software ya, berarti software ada bugs-nya atau bisa jadi error. Seperti itu. Baik. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya. Nih ada komen di chat box. SPSS Ilham gitu ya. Mungkin nanti akan di-share lagi. Kemarin ada kendala teknis ya. Jadi ada apa namanya? Ya perlu izin dulu gitu ya. Nanti saya akan coba kirim. Nanti teman-teman bisa mendownload gitu ya. Jadi sekali lagi SPSS ini hanya saran saya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencari. Jadi yang saya bagikan tuh tidak original ya, artinya bukan license original gitu ya. Saya juga menggunakan hanya untuk pengujian-pengujian saja. Untuk pengolahan kalau bisa menggunakan Excel ya menggunakan Excel gitu. Tapi kalau tidak bisa mau nggak mau harus menggunakan apa namanya SPSS. Nah mungkin kalau teman-teman ekspor bisa jadi ada ya nilai Durbin Watson gitu ya. Karena Durbin Watson itu cukup banyak yang menggunakan khususnya dalam menentukan asumsi autokorelasi seperti itu. Baik, udah sampai sini mungkin ada yang mau bertanya tentang materi ya, untuk nanya nanti absennya gimana Pak gitu ya, atau misalkan materinya ntar diupload nggak Pak gitu, terus ada rekamannya nggak Pak? Insya Allah ada semua gitu ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir seperti itu. Baik, di sini coba saya cek. Oke, sambil nunggu teman-teman mungkin sedang memikirkan apa yang ingin ditanya, mungkin saya coba mau tanya dulu sambil saya mau lihat progres dari tugas proyeknya gitu ya. Oke, nah ini SI 16 ya. Oke. Oke, coba untuk SI 17 ini ada 2 kelompok ya. Jadi coba kelompoknya Afgan. Ya, ada anggota kelompoknya atau bahkan ketua kelompoknya. Boleh on mic. Halo, iya Pak. Oke, ini dengan siapa? Afgan. Saya anggota kelompoknya. Oke, ya. Udah sampai mana pembahasannya tugas proyeknya? Proyeknya. Tinggal laporan sih Pak. Tinggal laporan. Jadi tinggal nyusun gitu ya? Iya. Ada kendala nggak dalam proses penyusunannya? Sejauh ini sih belum ada Pak. Belum ada? Iya. Oke. Lalu data yang kamu gunakan apa? Teman-teman yang kamu dan kelompok kamu gunakan apa? Primer, sekunder? Sekunder. Sekunder? Iya. Oke. Ini kalau dari proposalnya kamu 2 ya? Primer dan sekunder ya? Iya. Oke. Baik, berarti nggak ada masalah ya? Iya Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya coba kelompoknya Ilyas.
Coba boleh perwakilan atau bahkan Ilyasnya sendiri boleh on mic. Ya Pak, hadir Pak. Ya, ini dengan Ilyas. Iya Pak. Ya, gimana Ilyas? Ada atau progresnya udah sampai mana dalam Tinggal pembuatan? cuma itu dong sih Pak, nyusunnya aja sih Pak. Gimana? Tinggal nyusunnya aja sih Pak. Oh, nyusun, baik. Oke, berarti udah ini ya, gercep ya nih. Untuk datanya, kamu menggunakan data primer ya? Iya Pak. Oke, Itu di kelompok saya cuma bingung di ngambil datanya doang sih Pak. ya, kalau kamu niatnya primernya, kalau primer itu kan berarti menggunakan kalau nggak kuesioner wawancara ya. Nah, Iya, jadi Pak. tinggal dipilih aja. Nah, ini kan variabel bebasnya minat desain grafis, pengaruh penggunaan aplikasi desain, terus variabel terikatnya keputusan aplikasi desain yang digunakan. Nah, jadi ya kalau mau gampang, kamu menggunakan nilai dari atau kuesioner dengan skala Likert gitu ya. Jadi minat desain grafis, terus kamu nanti turunkan dari beberapa pertanyaan yang masih lingkup dari minat desain grafis tersebut. Gitu. Jadi dibuat beberapa pertanyaan atau pernyataan lah ya, bukan pertanyaan, kemudian nanti dibuat ranking, setuju dan tidak setuju gitu ya. Dari yang sangat tidak setuju sampai yang setuju. Itu saran saya. Karena ini variabel kamu perlu diturunkan lagi gitu ya. Karena minat desain grafis itu kan relatif ya, Ilyas ya. Ya, Jadi Pak. tidak bisa diukur secara pasti gitu ya. Ini suka ini kenapa gitu kan bisa beda-beda. Nah, menurut saya seperti itu cara ngambil data nanti. Berarti kamu lebih ke primer full berarti ya. Iya, Pak. Oke, berarti untuk yang lain-lain sudah dibahas seperti teorinya, terus juga bab 3-nya. Bab 3 itu kan metodologi ya. Untuk bagian babnya sih gampang sih Pak, tinggal cuma nyari datanya doang. Oh, gampang ya. Oke deh. Kalau gampang. Siap-siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke SI 18 gitu ya. Anissa ada atau teman-teman kelompoknya boleh? Iya Pak. Oke, Zara. Iya. Gimana Pak? Zara di kelompok ya? Anissa. Iya, Farhana Pak, Farhana. Oh, Farhana. Baik. Iya, maaf Pak. Ya, ada kendala nggak? Untuk kendala sejauh ini belum ada ya Pak, gitu sih. Alhamdulillah masih. Oke. Lalu progresnya udah sampai mana? Kalau kami baru ini Pak, pengumpulan data. Oh, pengumpulan data. Data yang digunakan data primer. Data primer, baik. Nah, ini juga sama ya. Kok mirip ya? Minat membaca buku kalau tadi kelompoknya si Ilyas itu minat desain grafis. Pengaruh. Ini ada konspirasi nggak nih kelompoknya Ilyas sama Zara nih? Untuk kelompok saya sih, saya ngambil dari yang kayak literasi aja sih Pak, yang minat literasi yang kayak desain grafis gitu Pak. Ya, maksud saya ini sama-sama minat, yang beda adalah objeknya aja. Yang satu tentang buku, yang satu tentang desain. Gitu. Nah, kira-kira ada konspirasi nggak nih? Menurut sih, saya kagak tahu Pak kalau hampir sama kayak gitu Pak. Coba saya lihat. Pengumpulannya yang telat malah kamu, Yes. Itu saya karena susah sih Pak untuk ngumpulin kelompoknya, jadi kayak ngumpulin topiknya, ide-idenya. Iya, maksud saya dari sekian banyak ide gitu, kenapa masih ada yang beririsan gitu? Penasaran aja sih kenapa masih beririsan gitu. Ya dari awal sih untuk kelompok kita udah mikir ke situ ya Pak, desain grafis, udah nggak ada yang lain. Oke, coba Zara atau teman kelompoknya
kenapa bisa ada irisan nih? Irisan gimana ya Pak? Boleh minta tolong dijelaskan? Ya, nih coba ya, saya share screen ya. Jadi variabelnya sih. Jadi yang satu itu, ya ini punyanya Zara nih. Iya Zara. Zara kan variabel bebasnya minat membaca buku ya. Terus pengaruh jenis buku pada peminat baca. Terus variabel terikatnya keputusan memilih. Nah ini variabel punyanya Ilyas nih. Minat desain grafis, pengaruh penggunaan, terus keputusan aplikasi desain yang digunakan. Kan sama persis ya? Oh, saya kurang tahu Pak. Kayak itu kita dari rame-rame sih Pak. Mungkin karena kita cari sumber, maksudnya sumber kayak referensi yang sama mungkin Pak, kayak dari internet gitu, jadi sama. Oke, nah sampelnya kemana? Penyebarannya kemana? Kalau kelompoknya Ilyas kemana? Atau kelompoknya Zara dulu deh. Kelompoknya Zara penyebarannya kemana? Penyebaran datanya. Maksudnya penyebaran data tuh gimana ya Pak? Penyebaran kuesioner maksudnya. Penyebaran kuesionernya kemana? Ke mahasiswa dan teman-teman di kantor sih Pak. Oh, mahasiswa dan teman-teman di kantor. Oke. Kalau Ilyas? Untuk kelompok saya sih untuk khusus prodi SI doang sih Pak. Prodi SI ya? Iya Pak. Oke. Nah, jadi teman-teman harus diperhatikan ya, kalau menggunakan data primer, gitu kan, harus tahu dulu populasinya di mana gitu ya. Jadi, untuk mengetahui ukuran sampelnya gimana nanti. Nah, mungkin ya ini pasti ketidaksengajaan ya, nggak mungkin saling bekerja sama kan ya. Terus nggak ada untungnya juga kerjasama di proyek gitu ya. Tapi yang harus hati-hati adalah jangan batasi kreativitas teman-teman gitu ya. Jadi khawatirnya saya nggak mau sih membatasi, akhirnya karena ada patokan, ikutin patokan itu gitu ya. Jadi tugas proyek ini saya harap teman-teman bisa mengeksplor lagi gitu ya, kalau memang ada yang belum paham, bisa diskusi dengan teman kelompoknya, kalau belum puas, bisa nanti cari waktu diskusi dengan saya gitu ya, khusus untuk membahas laporan proyek seperti itu. Oke, ya terakhir mungkin kelompoknya Joyce. Joyce ini ya. Ada Joyce? Ada, Pak. Oke. Sudah sampai mana progresnya Joyce? Tinggal menyusun-nyusun gitu sih, Pak. Menyusun-nyusun ya. Wah. Ini kalau udah tinggal menyusun-nyusun berarti banyak yang disusun nih. Semua anggota kelompok kerja? Membantu? Membantu karena dibagi-bagi juga sih Pak tugasnya. Oke. Yang penting itu ya. Jadi teman-teman SI 17 dan SI 18 harap diakomodir khususnya ketua kelompok nih. Jadi setiap ketua kelompok wajib untuk mengakomodir tugas kepada anggotanya gitu ya. Agar semua dapat bagian. Nah, jadi kalau ada yang nggak mau, ada yang nggak kerja, bahkan hanya cuman bahasa kasar numpang nama gitu ya. Itu nanti tandain aja pas di laporan akhirnya agar nilainya saya bedain gitu. Nah, lalu saya mau tanya nih, jadi kamu tuh variabel terikatnya banyak berarti ya? Joyce. Iya, Pak. Jadi ada BI Red 2010, 2011 dan 2012. BI Red itu bukannya ini kamu data apa? Data sekunder? Iya, data sekunder diambil dari IPS, Pak. Oke. BI Red yang kamu ambil ini berarti nilainya per apa? Per bulan? Atau gimana? Sampelnya? Iya, per bulan. Makanya diambilnya per tahun ininya, Pak. Berarti setiap variabel tuh ada 12 sampel gitu ya? Iya, Pak. 12 sampel. Lalu untuk variabel bebasnya maksudnya gimana? BI rate per tahun? Iya, karena hubungannya gitu sih Pak, karena itu kan BI rate per tahun, makanya dari
itu variabel terikatnya itu per tahunnya itu, Pak. Jadi sampelnya nggak imbang dong. Kalau yang variabel terikatnya nih 2010 sampai 2012 berarti kan dia per variabel punya 12 sampel. Tapi untuk variabel bebasnya hanya punya 3 sampel. Seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, menurut saya nggak imbang ya Jose. Karena kalau kita mau cari korelasi dan regresi, itu data sampelnya itu harus imbang, variabel bebas dan variabel terikatnya. Gitu. Jadi nggak bisa yang 1,5 contoh gitu ya, yang 1,15 itu nggak bisa, nanti nggak nemu titik temunya karena korelasi kan kita ingin melihat hubungannya. Tapi nggak tahu sih, mungkin Joyce punya ini yang melatar belakangnya kamu mengambil sampelnya beda gini, ada rujukannya nggak? Misalkan dari skripsi, jurnal atau hal lain? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Coba diperbaiki ya menurut saya, Joyce, mumpung belum jauh. Mumpung belum jauh nih. Karena yang saya ketahui kalau untuk apa namanya deskriptif gitu ya, ukuran pemusatan, penyebaran dan apa namanya distribusi frekuensi itu masih bisa kalau beda. Tapi kalau udah urusannya korelasi dan juga apa namanya regresi itu nggak bisa. Gitu. Karena kalau dari rumusnya itu kan ada perkalian antara dua variabel tersebut. Seperti Iya, Pak. itu, Joyce. Ya, nanti coba dipertimbangkan lagi Joyce ya dengan kelompoknya, karena jangan sampai nanti udah buat ternyata salah gitu ya. Mungkin nanti di pekan besok kali ya, pekan besok, pekan ke-13 atau pekan 14 lah dikumpulkan. Nanti coba saya review, ini juga yang proposal belum saya feedback sih. Makanya sekalian sekarang. Oke, terima kasih. Ya, jadi itulah ya mungkin masukan-masukan dari saya gitu ya. Ya teman-teman nanti bisa Pak, diperbaiki. satu kelompok lagi Pak. Siapa? Yang grupaan Fauzan. Di sini cuma 2. Cuma 2. Nggak ada. Kita udah ngumpulin, Pak. Fauzan, Aris, Ilham, Syafira sama Nama ketua kelompoknya aja. Ketua kelompoknya siapa? Fauzan. Fauzan. Yang ngumpulin kemarin Fauzan. Oh, ini SI 16 juga ya? Fauzan baru pindah, Pak. Sama Pak. Maaf. Ini SI itu 16 nih. Yang Ilham Maulana Hasib. SI 18 Pak. SI 18 ya? Iya saya Pak. Saya rubah. Ya. Ketuanya Fauzan atau Ilham nih? Ilham Pak. Waduh, kenceng banget tuh. Ini belum dibuka nih, gimana saya mau ngecek nih? Masih private nih. Coba yang punya aksesnya dibuka. Iya, Fauzan. Ya, nih coba. Ini tolong dibuka agar nanti saya bisa ngecek. Fauzannya lagi ada gangguan jaringannya, katanya, Pak. Gimana ngecek ya, Bat itu? Bentar Pak. Nggak bisa dicek kalau di private. Jadi biasakan teman-teman ya. Jadi kalau ya mungkin nggak tahu kalau dosen lain gimana ya. Tapi kalau saya semua pengumpulan tugas, apapun pengumpulan lah ya, katanya pengumpulan itu pasti menggunakan Google Drive atau Google Form. Nah itu pastikan ketika nge-share itu sudah dibuka settingnya gitu ya. Dijadikan anyone can see with the link. Jadi biar semua orang yang buka linknya, saya nggak minta untuk akses edit enggak, tapi seenggaknya saya bisa ngelihat aja agar saya bisa melihat apa yang telah kamu kerjakan gitu. Oke, masih belum nih? Bentar Pak, lagi mau ngirim Pak. Mau ngirim? Ngirim Iya, kemana? kirim ulang maksudnya. Soalnya kemarin Fauzan yang kirim, terus sekarang akses internetnya lagi gak bagus. Oke, ya coba silakan.
Oke, mungkin sambil nunggu temennya. Ini link untuk absen. Saya kirim ke chat box. Absen paling lambat hari Minggu ya. Hari Minggu. Ya, hari Minggu. Hari Sabtu lah ya. Jangan Minggu kelamaan. Hari Sabtu. Sabtu malam. Ya, teman-teman bisa akses sekarang mungkin kalau masih ada waktu. Lalu saya coba share. Oke, yang kemarin yang error itu link SPSS. Jadi link SPSS-nya. Jadi itu nggak wajib ya, nggak wajib harus kalian download gitu ya. Saya nggak merekomendasi sebenarnya gitu. Saya pun pakai ini ketika membeli nggak kira ini ternyata bukan ori gitu ya. Jadi teman-teman bisa mencari opsi kalau memang tidak menginginkan itu. Oke, sudah belum? Ilham? Oke, ya mungkin karena Ilham belum mengirim nih, gitu ya. Mungkin nanti berikutnya Ham ya. Nanti coba saya baca lagi seperti itu. Ya, untuk akhir perkuliahan kali ini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin bercerita. Oke, nggak ada ya. Ya, jadi perihal absen gitu ya. Jadi bagi yang sudah terlewat itu tidak bisa ngisi lagi gitu ya. Kecuali kemarin gitu ya. Mungkin kemarin saya ada bagian salahnya juga yang soal banyak orang yang belum isi karena saya tidak menginfokan gitu ya. Atau mungkin menginfokan di pagi hari gitu. Tapi sebenarnya absen itu sangat singkat ya teman-teman. Jadi 2 menit aja. Gitu ya. Ya mungkin seperti itu saja. Baik, kalau sudah nggak ada yang mau bertanya, dari saya cukup teman-teman. Mungkin kita sudahi saja perkuliahan kali ini. Terima kasih atas waktu teman-teman yang sudah bisa join di Zoom kali ini. Untuk pekan depan kita akan melanjutkan materinya, yaitu adalah distribusi kontinu, gitu ya. Lalu teman-teman juga bisa melanjutkan proyeknya, gitu ya. Nanti saya belum tahu nih pekan besok atau pekan ke-14 untuk nanti pengumpulan sementara gitu ya, agar saya melihat progresnya. Seperti itu. Pak, izin bertanya, Pak. Baik. Ya, Riz. Itu bisa dikirim ulang nggak? Soalnya di sini banyak kendala, Pak, jaringan terutama. Apanya tuh? Kan tadi yang Pak Ujan tuh Google-nya di privat ya, Pak? Iya, privat. Masalah tugas. Iya. Kita bisa ngirim ulang lagi nggak? Ngirim aja, nggak apa-apa. Tadi kan juga Ilham katanya mau ngirim. Iya, Kirim aja. baik, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, oke. Cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih.